Sidang eksepsi kasus korupsi pembangunan akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 di PT PCM. Pengacara Endang Hardian ungkap fakta adanya pemaksaan kasus dan pihak lain yang seharusnya jadi terdakwa. Sidang kasus korupsi pembangunan akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang pada hari Rabu 29 November 2023 dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum terdakwa Sugiman yang merupakan tanggapan atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam persidangan sebelumnya yang mendakwa Sugiman telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa meminjam bendera PT Arkindo untuk digunakan mengikuti lelang di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dan memasukkan data-data yang tidak benar dalam dokumen penawaran lelang di PT PCM tersebut. Dalam eksepsinya, penasihat hukum terdakwa Sugiman menyampaikan bahwa pihak yang meminjam bendera PT Arkindo untuk mengikuti lelang proyek pembangunan konstruksi terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT PCM adalah saksi Joni Husban. Hal ini terbukti dalam perjanjian kerjasama proyek konstruksi terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM tahap 2 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Insinyur TB Abu Bakar Rashid selaku Direktur Utama PT Arkindo dengan saksi Jody Husban. Jadi, karena pihak yang meminjam bendera PT Arkindo untuk mengikuti lelang adalah saksi Joni Husban, maka yang harus jadi terdakwa adalah saksi Joni Husban dan bukan terdakwa Sugiman. Begitu tutur pengacara Endang Hardian selaku penasihat hukum terdakwa. Nota keberatan atau eksepsi terdakwa terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Sugiman bin Ngatibi. Identitas terdakwa dianggap didasarkan tentang penahanan kami menganggap dibacakan tentang dakwaan bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 23 November 2023, terdakwa telah melanggar ketentuan pidana sebagai berikut. Primer, terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa pada kesempatan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa Sugiman mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim yang mulia untuk membacakan surat dakwaan ini. Berkenaan dengan hal tersebut, kami langsung membacakan bagian eksepsi yang berkenaan dengan bahwa dalam hal eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang diajukan semata-mata agar tidak dapat secara bersama-sama menegakkan proporsi hukum sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku agar secara normatif hak-hak terdakwa dapat terlindungi dan pada akhirnya kita semua menyetujui bahwa supremasi hukum sedang dilakukan di dalam sidang yang mulia ini. Berkenaan dengan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, akan kami sampaikan seperti ini. Yang pertama,
bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah salah pihak atau error personal. Karena yang seharusnya dijadikan terdakwa terkait perbuatan meminjam bendera PT Aprindo untuk digunakan menghitung lelang dan perbuatan memasukkan data yang tidak benar dalam dokumen penawaran lelang antara saksi Joni Rusban dan bukan terdakwa. Hal ini sebagaimana kami urai dalam dakwaan primer halaman 15 yang pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Sudirman yang meminjam atau memakai PT Aprindo untuk dipakai mengikuti lelang, memasuki data yang tidak benar dalam dokumen serta dibantu oleh Firmansyah dan Romi Firmansyah dalam rangka mengarahkan agar PT Aprindo dan Marina yang dipakai terdakwa Sudirman memenangkan lelang merupakan perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan aturan. Berdasarkan dari dakwaan tersebut, menurut pemahaman terdakwa seolah-olah yang meminjam adalah terdakwa dalam hal ini meminjam perusahaan tersebut. Padahal pada faktanya yang telah melakukan kerjasama pinjam meminjam bendera PT Aprindo untuk dipakai mengikuti lelang proyek pembangunan konstruksi terintegrasi rencana membangun akses pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di Pelabuhan Cilegon Mandiri adalah saksi Joni Rusban dan bukan terdakwa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama proyek konstruksi terintegrasi rancang bangun akses Pelabuhan Warnasari PT PCM tahap 2 tertanggal 22 Januari 2021 yang dibuat oleh Insinyur TB Abu Bakar Rashid selaku Direktur Utama PT Aprindo dengan Joni Hasben. Dalam amanah berdasarkan perjanjian kerjasama proyek konstruksi terintegrasi rancang bangun akses Pelabuhan Warnasari PT PCM tahap 2 tertanggal 22 Januari 2020 tersebut terbukti Joni Hasben selaku pihak kedua adalah pihak yang meminjam bendera PT Aprindo untuk dipakai mengikuti lelang proyek pembangunan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di Pelabuhan Cilegon Mandiri, bahwa oleh karena pihak yang melakukan perbuatan meminjam bendera PT Aprindo untuk dipakai mengikuti lelang adalah saksi Joni Rusban, maka yang seharusnya dijadikan terdakwa adalah saksi Joni Rusban dan bukan terdakwa. Pihak yang melakukan perbuatan memasukkan data yang tidak benar dalam dokumen penawaran lelang adalah Joni Rusban, karena saksi Joni Rusban adalah pihak yang berperan aktif yang membuat mengirim dokumen administrasi penawaran lelang ke Pelabuhan Cilegon Mandiri. Hal ini sebagaimana diakui oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya pada halaman 10, paragraf 2 dan 3. Yang pada pokoknya bahwa pada sekitar bulan November 2020 ketika mendekati dimulainya proses tender lelang, Joni Rusban meminta kepada Romi Dwi Rahmansyah dakwaan di tender bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penawaran dokumen yang diserahkan oleh PT Aprindo hanya dokumen perusahaan saja, antara lain SGU, akte pendirian, dan kelengkapan perusahaan yang lainnya. Sedangkan data kelengkapan tenaga ahli, tenaga teknis, peralatan, dan lain-lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam proses lelang disiapkan oleh Haji Ramli dan Joni Rusban. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa Joni Rusban adalah pihak yang berperan aktif yang membuat, mengirim dokumen data kelengkapan tenaga ahli, tenaga teknis, peralatan dan lainnya kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri untuk keperluan lelang tersebut. Bahwa oleh karena seandainya di dalam penawaran lelang PT Aprindo yang dibuat
dipilih diajukan oleh saksi Joni Husban kepada PT PCM ternyata terdapat ketidakbenaran data, maka yang seharusnya diminta pertanggungjawaban adalah saksi Joni Husban dan bukan terdakwa. Terlebih lagi, pihak yang melakukan perbuatan meminjam bendera tersebut untuk dipakai menuju lelang adalah saksi Joni Husban berdasarkan perjanjian kerja sama proyek konstruksi terintegrasi rancang bangun akses Pelabuhan Wanasari PT PCM tahap 2 tertanggal 22 Januari 2021. Bahwa oleh karena pihak yang melakukan perbuatan memasukkan data yang tidak benar dalam dokumen penolelangan adalah saksi Joni Husban, maka yang seharusnya dia terdakwa adalah saksi Joni Husban dan terdakwa. Oleh karena dakwaan jaksa penuntut telah salah pihak atau error in persona, maka sudah selayaknya surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap terdakwanya atau kurang pihak, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh kami dalam uraian eksepsi surat dakwaan error in persona dengan alasan pihak yang melakukan perbuatan meminjam bendera PT Aprindo untuk dipakai menuju lelang adalah Joni Husban sebagaimana tercantum dalam perjanjian tertanggal 22 Januari 2021 yang dibuat oleh Abu Bakar Rashid selaku Direktur PT Aprindo dengan Joni Husban, sehingga yang seharusnya didakwa adalah Joni Husban. Pihak yang telah melakukan perbuatan memesan data yang tidak benar adalah Joni Husban dan bukan terdakwa. Bahwa akan tetapi jaksa penuntut umum dalam perkara ini justru terdakwa memasukkan atau tidak menjadikan Joni Husban sebagai terdakwa, padahal Joni Husban sangat layak secara hukum untuk menjadi terdakwa terkait perbuatan meminjam PT Aprindo untuk dipakai untuk lelang dan perbuatan memasukkan data yang tidak benar dalam dokumen lelang tersebut. Bahwa oleh karena surat dakwaan ini tidak menjadikan Joni Husban sebagai deleging pasal 55, maka jelas dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap terdakwanya sehingga dakwaan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, tim penuntut umum yang kami hormati. Izin melanjutkan. Izin yang mulia, dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 8 paragraf pertama dianggap dibacakan. Dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 8 paragraf ketiga dianggap dibacakan. Dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 11 paragraf ketiga dianggap dibacakan. Dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 12 paragraf ketiga dianggap dibacakan. Dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 16 paragraf kedua dianggap dibacakan. Dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 18 paragraf pertama dianggap dibacakan. Dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 20 paragraf pertama dianggap dibacakan. Dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 22 paragraf kedua dianggap dibacakan. Majelis
Hakim yang mulia, berdasarkan uraian kronologis yang ditarik kesimpulannya dari dakwaan dasar penuntut umum yang telah kami anggap dibacakan tadi, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa desain atau rencana awal proyek kegiatan pembangunan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri akan melewati lahan seluas 3.500 milik PT Krakatau Daya Listrik yang merupakan anak perusahaan dari Krakatau Steel, PT Krakatau Steel. Oleh karenanya, berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT Pelabuhan Cilegon Mandiri nomor 022 tanggal 16 September tahun 2020, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri harus membeli lahan seluas 3.500 meter persegi milik PT Krakatau Daya Listrik tersebut. Terhadap lahan seluas tersebut milik PT Krakatau Daya Listrik yang seharusnya dibeli oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri ternyata tidak dibeli atau tidak dibebaskan oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. Akan tetapi meskipun lahan tersebut tidak dibeli oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, ternyata PT Pelabuhan Cilegon Mandiri tetap melakukan pengadaan barang dan jasa atau tetap pengadaan lelang, padahal tanahnya belum dibebaskan atas kegiatan pembangunan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT PCM tersebut. Setelah melalui proses tahapan lelang, panitia pemilihan menetapkan PT Arkindo dan PT Marina Cipta Pratama KSO sebagai pemenang lelang. Proyek pembangunan konstruksi tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kontrak nomor 003/HK/PCM/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh PT PCM dan PT Arkindo. Kemudian diterbitkan surat perintah mulai kerja nomor 075 dir PCM /1/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang menjadi dasar dimulainya perhitungan pelaksanaan kerja selama 365 hari kalender. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2021 Insinyur Haji Tubagus Abu Bakar Rashid selaku Direktur Utama PT Arkindo menandatangani surat nomor 011-R/PCM/1/2021 perihal permohonan uang muka yang ditujukan kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2021 PT Pelabuhan Cilegon Mandiri menerbitkan cek nomor EAA 09186660 senilai Rp7.265.754.000 untuk realisasi pemberian uang muka kegiatan pembangunan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT Cilegon Mandiri yang diminta Direktur Utama PT Arkindo tersebut. Kemudian yang mulia, ternyata sampai dengan habisnya jangka waktu perjanjian kontrak nomor 003 tanggal 20 Januari 2021 ternyata kegiatan pembangunan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ternyata lahan seluas 3.500 meter milik PT Krakatau Daya Listrik yang digunakan untuk kegiatan pembangunan konstruksi terintegrasi bangun tersebut tidak dibeli atau tidak dibebaskan oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. Akibat tidak terlaksananya kegiatan pembangunan tersebut, akhirnya terjadi kerugian keuangan. Menurut jaksa penuntut umum, akhirnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar 7.1.544.764 rupiah yang dijadikan uang muka tadi. Bahwa dengan demikian, surat dakwaan jaksa penuntut umum pada intinya adalah mengenai adanya kerugian keuangan negara sebesar 7.1.544.764 rupiah sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya atau terjadinya malversasi atas kegiatan pembangunan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri sebagai perjanjian kontrak nomor 003 tanggal 20 Januari 2021. Akibat dari tidak dibelinya lahan seluas 3.500 milik PT Krakatau Daya Listrik yang dilewati proyek tersebut. Majelis Hakim yang mulia, sesungguhnya setelah PT Arkindo dan PT Marina Cipta Pratama KSO menerima uang muka yang total bersihnya setelah dipotong pajak sebesar Rp6.605.320.909 pada awalnya
PT Arkindo dan PT Marina langsung melaksanakan proyek pekerjaan awal berupa membersihkan lahan yang akan dilakukan pembangunan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan pengukuran lapangan, testing, sondir dan boring. Bahwa pada saat sedang dilakukan pekerjaan awal tersebut di atas, tiba-tiba PT Arkindo dan PT Marina Cipta Pertama KSO dilarang untuk melanjutkan pekerjaan oleh PT Krakatau Daya Listrik karena tanah yang akan dikerjakan untuk proyek tersebut adalah milik PT Krakatau Daya Listrik yang belum dibeli atau dibebaskan oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. Bahwa peristiwa tersebut PT Arkindo dan PT Marina meminta penjelasan kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, akan tetapi pihak PT Pelabuhan Cilegon Mandiri hanya memberikan janji-janji akan segera menyelesaikan permasalahan tanah tersebut kepada PT Krakatau Daya Listrik. Akhirnya PT Arkindo dan PT Marina Cipta Pertama KSO kemudian mengajukan somasi kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. Yang pertama pada tanggal 4 Oktober 2021, yang kedua pada tanggal 14 Januari 2022. Yang kesemuanya tidak ada penyelesaian. Akhirnya PT Arkindo dan PT Marina Cipta Pertama KSO kemudian mengajukan gugatan perdata awal prestasi terhadap PT Pelabuhan Cilegon Mandiri di Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana kemudian diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 121 garing PDTG 2022 tanggal 12 April 2023 yang amarnya berbunyi, mohon yang mulia untuk dibacakan. Pada intinya dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Amar putusan nomor 2 menyatakan perbuatan tergugat PT Pelabuhan Cilegon Mandiri karena kelalaiannya adalah sebagai perbuatan non-prestasi. Amar ketiga, perjanjian kontrak lumsum konstruksi terintegrasi rancang bangun akses Pelabuhan Warnasari PT Pelabuhan Cilegon Mandiri tahap 2 dengan nomor 003-HK-PCN-1/2021 yang dibuat di Cilegon serta ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 20 Januari 2021 batal dan tidak mengikat serta tidak berlaku lagi bagi para penggugat dan tergugat sejak putusan dibacakan. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 121 tahun 2022 tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Banten nomor 175 garing PDT garing 2023 garing PT BTN tanggal 20 Juli 2023. Bahwa terhadap putusan-putusan tersebut saat ini sedang tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Majelis Hakim yang mulia, jelas sudah bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum pada intinya adalah mengenai adanya kerugian keuangan negara sebesar 7.1.544.764 rupiah sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya investasi atas kegiatan pembangunan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT PCM sebagai perjanjian kontrak nomor 003 tanggal 20 Januari 2021 yang disebabkan karena tidak dibelinya lahan seluas 3.500 milik PT Krakatau Daya Listrik oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. Oleh karena itu yang mulia, kami beranggapan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum masih sangat prematur karena dakwaan penuntut umum ini seharusnya menunggu perkara perdatanya diselesaikan terlebih dahulu sampai ada putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 85 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Mohon yang dibacakan. Yang kedua, sesuai pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956 yang mohon dianggap dibacakan. Yang ketiga, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara perdata nomor 121 garing PDTG 2022 tanggal 12 April 2023 pada halaman 89 sampai dengan 90. Mohon yang mulia kami izin membacakan. Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh tergugat di atas bahwa penggugat dilaporkan pidana ke kepolisian, padahal kenyataannya sudah ada perkara perdata yang sedang berjalan. Dalam keadaan seperti ini, Majelis Hakim berpendapat dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 1996 dalam pasal 1 peraturan tersebut. Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata itu. Sehingga dalam terjadi perkara perdata dan pidana dapat dilakukan pemutusan terlebih dahulu perkara perdata sebelum memutus perkara pidana, dan tentunya perkara perdatanya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
menimbang bahwa menurut majelis hakim sekiranya perkara ini menjadi tindak pidana adalah perkara yang terkesan dipaksakan tanpa melihat sebab musabab terjadinya permasalahan dalam perkara akuo yang seharusnya dapat diselesaikan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam proyek pembangunan pelabuhan Warnasari tahap 2 dengan cara mengesampingkan kepentingan pribadi dan seharusnya mendahulukan kepentingan untuk nasional, bangsa, dan negara agar penanaman modal mengesampingkan kepentingan pribadi dan seharusnya mendahulukan kepentingan untuk nasional, bangsa, dan negara agar penanaman modal atau investor banyak menginvestasikan asetnya di Indonesia yang sedang menggalakkan pembangunan agar terciptanya kemakmuran yang berkeadilan. Menimbang bahwa selain itu ada pertimbangan lain, yaitu timbulnya permasalahan hukum baru. Bagaimana dengan uang muka yang diberikan tergugat kepada penggugat? Dan bagaimana uang muka yang telah dipergunakan untuk kepentingan yang sudah dipergunakan untuk kepentingan peruntukannya, serta bagaimana dengan jaminan penggugat yang telah diserahkan kepada tergugat. Tentunya semua ini harus diselesaikan secara arif dan bijaksana agar hukum bertujuan menegakkan keadilan bagi semua pihak, baik itu penggugat dan tergugat atau pihak lainnya selaku pencari keadilan dan mendapatkan keadilan. Menimbang bahwa selain alasan tersebut di atas cukup dasar dan beralasan juga bahwa tujuan hukum secara teori dan aturan hukum yang berlaku adalah salah satunya untuk mengatur dan mencegah terjadinya perbuatan pidana terjadi atau bersifat represif. Selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana tujuan pembangunan pelaksanaan proyek pelabuhan tahap 2 bukan membangun, malah menciptakan terpidana baru yang mengoyak-oyak rasa keadilan. Padahal tujuan semula adalah pembangunan agar tumbuh perekonomian nasional. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas memidanakan seseorang dalam perkara akuo tanpa penyelidikan dan audit yang komprehensif berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, dan tidak menilai permasalahan sebenarnya adalah tindakan hukum yang prematur oleh karena sudah ada perkara perdata yang sedang berjalan ini. Majelis Hakim yang mulia, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum masih sangat prematur karena perkara ini adalah berkaitan dengan perkara warnestasi atas perjanjian kontrak nomor 003 tanggal 20 Januari 2021 yang telah diputus oleh putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 121 junto putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 175 yang saat ini sedang dalam proses kasasi, maka sesuai pasal 156 ayat 1 KUHP, dakwaan jaksa penuntut ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi keempat yang mulia, surat dakwaan jaksa penuntut umum masih prematur karena kerugian keuangan negara yang didakwakan belum bisa dipastikan atau belum jelas, mengingat lembaga negara yang menghitung sekaligus menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara tersebut bukan lembaga negara yang berwenang. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 26 paragraf pertama mohon dianggap dibacakan, yang pada intinya menurut jaksa penuntut umum berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT Pelabuhan Jagung Mandiri nomor 700/0034 Inspektorat 2023 tanggal 10 Januari 2023 terdapat kerugian keuangan negara sebesar 7.544.764 rupiah. Majelis Hakim yang mulia, ternyata jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya tersebut tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan lembaga negara mana yang telah menghitung sekaligus menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara pada kegiatan pembangunan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT PCM tersebut. Bahwa seharusnya jaksa penuntut umum menyebutkan dan menjelaskan lembaga negara mana yang telah menghitung sekaligus menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara tersebut. Hal ini penting disebutkan dan dijelaskan dalam dakwaan karena tidak semua lembaga negara memiliki kapasitas atau kewenangan untuk menghitung sekaligus menyatakan atau mendeklar ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Memang ada beberapa lembaga negara atau instansi pemerintah lainnya yang berwenang untuk menghitung, tapi hanya sebatas menghitung dan tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan atau mendeklar ada atau tidak adanya kerugian keuangan negara. Adapun satu-satunya lembaga negara yang memiliki kapasitas atau kewenangan secara konstitusional untuk menghitung sekaligus menyatakan atau mendeklar ada atau tidak adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang
nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mohon yang dibacakan, dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada bagian A rumusan hukum kamar pidana angka 6 halaman 4 yang mohon dianggap dibacakan. Bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum masih sangat prematur, maka sesuai pasal 156 ayat 1 KUHP, dakwaan jaksa penuntut umum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kami lanjutkan yang mulia. Eksepsi kelima, surat dakwaan jaksa penuntut umum Prosedur. Bagian A, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas karena antara uraian perbuatan dalam dakwaan primer dengan uraian perbuatan dalam dakwaan subsidiar adalah sama persis dan hanya copy paste belaka. Bahwa setelah kami membaca dan mencermati surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 17 November 2023 menyatakan antara uraian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer sama persis atau copy paste dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer dalam dakwaan subsidiar maksud ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 3 sampai dengan halaman 26 terkait dakwaan primer dan halaman 28 sampai 51 terkait dakwaan subsidiar yang ternyata adalah sama persis dan copy paste belaka. Padahal antara unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primer dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidiar jelas-jelas tidak sama dan sangat berbeda. Oleh karena itu, seharusnya antara uraian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidiar juga harus berbeda dan jangan di copy paste. Bahwa oleh karena itu, terhadap dakwaan jaksa penuntut umum ini harus dinyatakan batal karena telah kabur dan tidak jelas atau obskuribel. Hal ini sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 600 /K/1982. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B-08-EJP-EDP-02-2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar atau dakwaan kedua tidak menyalin ulang atau copy paste berdasarkan dakwaan primer atau dakwaan satu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dakwaan jaksa penuntut umum batal dan dihukum. B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas karena uraian fakta dengan uraian tindak pidana tidak selaras. Bahwa ketidakjelasan surat dakwaan jaksa penuntut umum akan kami uraikan sebagai berikut. Pertama, bahwa uraian perbuatan terdakwa dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak diuraikan oleh jaksa penuntut umum. Kalaupun ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka kami penasihat hukum terdakwa mempertanyakan apa jabatan terdakwa Sugiman bin Ngatemin, pada halaman berapa jabatan terdakwa diuraikan. Kedua, bahwa sekalipun ada penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena padanya, maka subjek hukum dalam perkara aqua yang mempunyai jabatan adalah: pertama, Insinyur Haji Tubagus Abu Bakar selaku Direktur Utama PT Apindo. Kedua, Haji Arif Rifai selaku Direktur Utama PT PCM. Ketiga, Dr. Andes Akmal Firmansyah selaku Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha PT PCM. Keempat, Budi Mulya selaku Direktur Utama PT PCM. Dan kelima, Insinyur Haji Muhammad Kamarudin MT selaku Direktur Utama PT Marina Cipta Pratama. Bahwa dikarenakan berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, Sugiman bin Ngatemin tidak memiliki jabatan atau kewenangan apapun, sedangkan di sisi lain surat dakwaan jaksa penuntut umum mendalilkan terdakwa bin Ngatemin memiliki jabatan atau kewenangan, maka surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan tidak jelas atau obskuribel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. C. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat karena tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan lembaga mana yang telah menghitung sekaligus menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada halaman 26 paragraf pertama dikatakan bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana laporan hasil audit perhitungan keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi nomor 700/0034/Inspektorat/2023 tanggal 10 Januari 2023 dengan total nilai kerugian
Rp7.1.544.764. Ternyata jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya tersebut tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan lembaga negara mana yang telah menghitung sekaligus menyatakan mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Apakah Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau Badan Pengawasan Keuangan atau BPKP atau instansi mana? Bahwa seharusnya jaksa penuntut umum menyebutkan dan menjelaskan lembaga negara mana yang telah menghitung sekaligus menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara tersebut. Hal ini penting disebutkan dan dijelaskan dalam dakwaan karena tidak semua lembaga negara memiliki kapasitas atau kewenangan untuk menghitung sekaligus menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Adapun satu-satunya lembaga negara yang memiliki kapasitas atau kewenangan konstitusional untuk menghitung sekaligus menyatakan mendeklar adanya suatu tindak kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan lembaga mana yang telah menghitung sekaligus menyatakan adanya kerugian negara, maka secara hukum surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan tidak jelas atau obscurable dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Mohon izin kami lanjutkan permohonan. Tapi satu berdasarkan uraian dan alasan yuridis yang telah kami kemukakan di atas, kami memohon kiranya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa berkenan memutuskan sebagai ini. Pertama, menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa Sudirman bin Natiman untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDS strip 05-PT-1/10/2020 dalam perkara pidana nomor 42/PIP.SUS strip TPK/2023/PNSRG yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 November 2023, baik dakwaan primer maupun dakwaan resider dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Nyatakan perkara pidana nomor 42/PIP.SUS strip TPK strip 2023/PNSRG tidak dapat diperiksa lebih lanjut. 4. Merehabilitasi nama baik terdakwa Sudirman bin Natiman dalam kehidupan harkat dan martabatnya. 5. Melepaskan terdakwa Sudirman bin Natimin dari penahanan. 6. Membebankan biaya perkara pada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon sekiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan atau eksepsi ini diajukan atas berkenan yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Kalau yang selanjutnya nanti cepat. Demikian ya, sudah dengarkan kontak keberatan eksepsi dari penasihat hukum perkara ya. Saudara mengajukan sendiri atau tidak? Tidak ya? Tidak tadi ya. Tidak ada kesempatan. Ya, selanjutnya kita beri kesempatan pada penuntut umum ya, untuk menanggapi dari nota keberatan tersebut ya. Kalau keberatan digeser di hari Senin, saya hari Selasa sampai Jumat saya dipanggil ini dinas luar pelatihan hak rakyat virtual di Tangerang. Bisa sih, bisa saja. Nanti setelah itu kita sidangnya digeser lagi sesuai dengan jadwal. Hari Senin, saya tetap ke hari Rabu.
Kalau Rabu nanti 2 minggu kita tunda. Siap, boleh, siap. Hah? Siap. Karena persepsi aja untuk tanggap. Kita kalau tanggapannya belum siap kita belum. Kalau Senin udah siap, karena kaitannya sama pemahaman juga. Senin bisa. Senin ya, karena tanggapan aja. Ya, tanggal 4 pagi ya. Nanti selanjutnya untuk nanti kembali lagi kita hari Rabu depan. Jadi ya untuk mempercepat waktu dalamnya pada sesi ya. Nah ada surat ya. Jadi gitu ya. Untuk tanggapan atas nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa sidang ditunda hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dan perintah hukum tetap menghadirkan terdakwa dalam persidangan tersebut ya. Sama ya, jam 10-an ya. Silakan ya. Iya ya. Terima kasih Yang Mulia. Ibu. Bagaimana hasil eksepsi pada sidang hari ini, Pak? Eksepsi pada sidang hari ini bahwa surat dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena ada beberapa hal yang kami ajukan, di mana yang pertama bahwa dalam dakwaan itu ada error in persona, seharusnya yang melakukan perjanjian kerjasama antara PT Akrindo adalah dengan Pak Joni Pusbat. Mereka lah yang akan perjanjian kerjasama pinjam minjam perusahaan. Tapi dalam hal ini ternyata yang didakwa adalah Pak Sugimen yang tidak di luar pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga kami pandang bahwa tersebut error personal atau salah pihak dalam mendakwa dakwaan tersebut. Yang kedua bahwa seharusnya Pak Joni itu ikut sebagai pihak dalam materi ini karena sebagai pihak yang berperan aktif dalam menyelesaikan dan dalam mengirimkan lelang dalam perkara tersebut. Yang selanjutnya adalah bahwa dalam proses penghitungan kerugian negara itu dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang. Seharusnya sudah kita ketahui bahwa penghitungan kerugian negara dihitung oleh lembaga BPK RI. Di luar itu tidak pernah melakukan penghitungan kerugian negara. Bagaimana bisa dituntutnya atau ditahannya klien Bapak padahal tidak memiliki jabatan secara tertulis struktural di perusahaan yang sedang berperkara? Nah, itulah sebabnya kami mengajukan eksepsi bahwa dengan tersebut bahwa klien kami tidak memiliki jabatan yang maksud pihak luar, di luar pihak sama sekali yang tidak terlibat. Sementara PT Akrindo dan PCM lah yang memiliki jabatan tersebut yang dia itu sebagai pensia dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ini, karena di luar dari kami dia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyalahgunaan terhadap proyek-proyek tersebut karena dia di luar yang tidak memiliki jabatan dan kewenangannya. Bagaimana mengenai harapan Bapak ataupun prediksi Bapak untuk keputusan hakim setelah Bapak melakukan eksepsi pada hari ini? Harapan saya hakim memberikan keputusan yang fair, adil dan bijaksana sesuai penerapan hukum, sesuai normatif maupun yang telah diatur dalam undang-undang, karena bisa eksepsi saya diterima dan perkara dihentikan karena dakwaan yang saya gunakan batal maupun negatif.